Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para peserta series yang diselenggarakan oleh IKSA dan Ayat Indonesia. Saat ini kita akan mendengarkan presentasi dari Mbak Ulia Fikriati. Ini adalah sesi kedua dari acara kita dan saat ini kita membincang tentang tafsir di dunia digital, Mbak ya. Jadi beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Ilmu Keislaman An-Nuqoyah, Instika, S1 di Al-Azhar dan mengajukan S2 di PT IKI Jakarta, dan menyelesaikan S3 di Winston Ampel dengan disertasi membahas sebuah karya tafsir dari mufasir perempuan di Syria. Saat ini beliau juga aktif di kegiatan Ayat Indonesia dan komunitas dosen IAT Ilha Perempuan di Indonesia. Selanjutnya mungkin langsung saja saya serahkan waktu kepada Mbak Ulia untuk mempresentasikan materinya, dan kepada para peserta dipersilahkan selagi waktu kita 1 jam, jadi agak cukup sempit, dipersilahkan nanti mengajukan pertanyaan apakah dengan menulis di chat atau raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan di akhir pertemuan. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ulia. Monggo. Ya. Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya. Thank you Professor Joanna Ping and also my beloved sister Mbak Lin yang sudah memberikan waktu kepada kami, kesempatan kepada saya di sini untuk sekedar sharing. Jadi sebenarnya saya merasa ada yang lebih dari saya gitu. Cuman mungkin karena memang saya diberikan kesempatan, jadi untuk menghargai kesempatan itu maka saya akan sedikit berbagi tentang apa yang sedang saya teliti akhir-akhir ini, yaitu tentang tafsir virtual. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang madrasah tafsir. Ini saya jadi yang ditulis itu di flyer, di situ tertulis madhab virtual gitu ya, tapi sebenarnya yang maksud saya itu kemarin saya memang menyerahkan bahasa Inggrisnya judulnya. Jadi yang saya maksud sebenarnya madrasah tafsir virtual. Nah, seperti apa madrasah tafsir virtual itu nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, aduh, nggak bisa. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan pertama kali ini ya, bahwa manusia itu memang secara hakikatnya memang dia akan selalu terhubung dengan media-media yang baru, dan selalu dia akan terobsesi menggunakan kebaruan-kebaruan yang dia temukan di dalam hidupnya. Nah, ini penting disampaikan karena madrasah tafsir virtual ini dia memang berkaitan erat dengan teknologi yang berkembang dan sebelumnya itu tidak kita temukan. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bahwa ada pergeseran dari term madrasah tafsir itu sendiri. Jadi pada awalnya madrasah tafsir itu kalau kita merujuk ke bukunya Muhammad Hussein Az-Zahabi, di sana dijelaskan bahwa madrasah tafsir itu
awalnya dia terjadi secara non formal ya, informally. Jadi memang di sana yang penting ada Rasulullah yang mengajarkan tafsir atau Rasulullah sekedar menyampaikan Al-Quran, kemudian ada sahabat yang berkumpul. Misalnya ini kan kita bisa melihat dalam beberapa riwayat, misalnya riwayat dari Abdullah Ibni Abbas, di sana disampaikan bahwa ada kata-kata kulna. Nah, kata kulna ini kan secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa ada beberapa sahabat yang berkumpul di sana. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan apa namanya tafsir dari kata zulam, itu kemudian Abdullah bin Abbas ini bertanya bahwa ayuna lam yadlim nafsahu. Nah, siapa di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka di situ terlihat bahwa sebenarnya madrasah tafsir itu pada awalnya dia hanya bentuknya adalah yang penting belajar Al-Quran, satu kelompok ada gurunya, ada beberapa muridnya dan menyampaikan isi tentang tafsir Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, ini ada regional school. Jadi bisa dikatakan ini seperti madrasah kawasan begitu yang kita lihat itu. Kalau kita membaca buku-buku tafsir di sana pasti kita ingat ada madrasah Kufah, ada madrasah Makkah, madrasah Madinah, dan lain sebagainya yang masing-masing madrasah itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, di sini madrasah tafsir itu sudah mulai bergeser pada sesuatu yang lebih resmi, meskipun bukan dalam apa ya, resmi secara institusi tidak, tetapi dia sudah lebih banyak lagi. Ada banyak kecenderungan yang berbeda-beda dari satu kawasan kepada kawasan yang lain. Kemudian yang wilayah ini atau madrasah tafsir berdasarkan wilayah itu saya membaginya menjadi dua. Jadi yang pertama itu satu wilayah yang memiliki satu kecenderungan seperti Makkah yang dia lebih cenderung pada ijtihad karena di bawah asuhan Ibnu Abbas, atau kemudian yang di Irak di bawah asuhannya Ibnu Mas'ud itu lebih cenderung kepada akal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada apa namanya, dia madrasah tafsir tetapi satu kawasan tetapi dia memiliki banyak guru. Jadi sudah mulai muncul karena lebih luas yang mengajarkan tafsir juga lebih banyak sehingga gurunya itu tidak hanya satu yang dominan dari satu kawasan. Nah, dari sana itu mulai muncul satu kawasan memiliki banyak atau beberapa kecenderungan. Ini misalnya bisa kita lihat dari definisi tentang madrasah tafsir yang ditawarkan oleh Walid Soleh. Di situ dia mengatakan bahwa madrasah tafsir itu ya yang penting ada sekelompok orang yang berkeinginan atau memiliki atensi tertentu dalam penyebaran tafsir, maka ini bisa dikatakan bahwa mereka membentuk sebuah madrasah tafsir. Kemudian yang ketiga, term madrasah tafsir itu tidak lagi terbatas pada kawasan ataupun sumber-sumber penafsirannya, tetapi kemudian diarahkan pada metode apa yang digunakan pada madrasah tersebut. Misalnya ketika gurunya itu memperkenalkan tentang penggunaan akal dan logika, maka disebut sebagai madrasah akliyah, atau juga ada madrasah istihad, ada madrasah ilmiah, kauniyah misalnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa term madrasah tafsir itu sendiri memang tidak atau dia tidak memiliki sesuatu yang tetap dan baku ya. Nah, kemudian berdasarkan hal itu melihat fenomena akhir-akhir ini, kemudian saya menawarkan sebuah istilah madrasah tafsir virtual. Nah, ini berdasarkan media digital. Kenapa saya menawarkan ini? Karena kalau kita lihat
bahwa term madrasah tafsir itu sebenarnya tidak rigid dan dia bisa sangat fleksibel. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ketika dunia digital itu semakin berkembang, masyarakat itu tidak lagi hanya mendapatkan pengetahuan tentang tafsir Al-Quran murni dari kitab atau murni dari sekolah-sekolah, institusi-institusi resmi, tetapi juga mereka mendapatkan banyak pengetahuan tentang tafsir itu melalui dunia digital. Nah, disinilah kemudian madrasah tafsir virtual itu muncul. Jadi awal mulanya dari sana. Nah, sebelum masuk ke madrasah virtual, madrasah tafsir virtual di Indonesia, di sini saya ingin sedikit memaparkan bahwa secara umum madrasah tafsir di Indonesia sendiri itu terbagi atau bisalah dikategorisasikan menjadi dua. Yang pertama itu era pre-digital. Nah, era pre-digital ini madrasah tafsir atau sumber-sumber di mana orang-orang dapat belajar tentang tafsir itu berasal dari madrasah-madrasah akademik atau sumber penafsiran yang akademik. Ada pesantren misalnya, karena dari pesantren ini tafsir-tafsir Al-Quran itu banyak yang tersebar dan pesantren menjadi salah satu sumber dari produk tafsir yang ada di Indonesia. Kemudian selain pesantren yang menjadi madrasah tafsir akademik itu juga misalnya perguruan-perguruan tinggi. Perguruan tinggi semisal kalau di Indonesia ya macam-macam, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta dan lain sebagainya. Yang sedikit atau banyak masing-masing perguruan tinggi tersebut memiliki perhatian khusus atau bahkan kalau sekarang mungkin di Indonesia itu ada istilahnya madhab Jogja misalnya, ada madhab Jakarta atau madhab Surabaya dan lain sebagainya, itu kan juga sebuah madrasah tafsir yang layak untuk dipertimbangkan. Kemudian yang kedua ini adalah bentuk madrasah tafsir sosial. Ini lebih kepada gerakan-gerakan kemasyarakatan yang mengadakan perkumpulan secara umum, kemudian dalam perkumpulan tersebut melaksanakan pengajaran-pengajaran tentang Al-Quran. Misalnya ada majelis-majelis taklim yang dihadiri oleh ibu-ibu ataupun majelis-majelis taklim tafsir khusus yang memang di kantor atau di mana, ini masuk ke dalam kategori yang kedua ini. Dan yang ketiga, ini khusus untuk madrasah tafsir yang dikelola oleh partai. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda dengan wilayah yang lain. Indonesia itu punya partai-partai yang memang juga mengajarkan tafsir-tafsir, dan karena mengajarkan tafsir maka dia sah untuk disebut sebagai madrasah tafsir. Bisa kita lihat di antaranya partai-partai itu yang banyak itu misalkan PKS, seperti itu kan banyak juga dia mengadakan halaqah-halaqah tafsir, dan itu dalam definisi saya bisa dimasukkan ke dalam madrasah tafsir. Dan tentunya karena memang ini madrasah tafsir politik, ada sedikit banyak muatan-muatan politik sesuai dengan kepentingan partai ataupun kepentingan dari golongan-golongan tertentu. Kemudian yang kedua ini adalah era digital. Nah, era digital ini sebenarnya madrasah tafsirnya tidak hanya satu, tetapi ada 3 paling tidak. Yang pertama itu YouTube. Nah, kenapa kok YouTube ini menjadi yang pertama, nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Yang kedua adalah website-website Islam. Seperti yang kita tahu bahwa website-website Islam itu juga dia mengajarkan tentang tafsir-tafsir Al-Quran, baik dari yang kalangan moderat ataupun kalangan yang ke kanan atau ke kiri. Nah, intinya mereka juga memiliki peran aktif dalam menjadi sumber orang-orang itu bisa mengambil tafsir dari sana. Kemudian yang ketiga adalah komunitas digital. Nah, komunitas digital ini memang mungkin terlewat oleh kita, tapi disadari atau tidak, seperti grup-grup WA ataupun Telegram dan lain sebagainya, itu juga mereka bisa menjadi madrasah tafsir yang
mengarahkan murid-muridnya untuk mengikuti mazhab tertentu dalam pemahaman dan pemaknaan Al-Quran. Nah, misalnya di Telegram itu ada salah satu channel yang dia membahas tentang tafsir Jalalain, itu lumayan banyak juga subscribernya yang bergabung di channel Telegram, bukan channel YouTube ya, tapi channel Telegram. Di situ juga membahas tentang tafsir, atau juga kalau biasanya kalau di grup-grup WA itu banyak sekali dia seperti share-share gitu setiap waktu-waktu yang tidak tentu. Nah, ini meskipun sedikit, tetapi disadari atau tidak, penafsiran-penafsiran yang berseliweran di komunitas-komunitas digital itu juga menjadi pembentuk dari cara seseorang memahami Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya kenapa tafsir virtual atau madrasah tafsir virtual di Indonesia itu muncul. Jadi ada 3 alasan kenapa madrasah tafsir virtual di Indonesia muncul. Yang pertama, ini terkait dengan teknologi dan fleksibilitas dari Islam itu sendiri. Tanpa adanya teknologi, tentunya madrasah tafsir virtual itu tidak akan muncul. Memang ini tidak khusus di Indonesia, tetapi karena Indonesia juga termasuk bagian dari dunia secara umum, maka tentunya teknologi yang ada di luar dan ketika masuk ke Indonesia ini juga memberikan alasan kenapa madrasah virtual itu kemudian lahir dan berkembang. Nah, teknologi saja tidak cukup disebut sebagai alasan kenapa madrasah virtual ini muncul. Fleksibilitas Islam itu menjadi salah satu hal dan poin penting saya pikir kenapa teknologi ini bisa digunakan. Seandainya Islam yang ada di Indonesia itu tidak fleksibel atau Islam sendiri itu tidak fleksibel, tentunya teknologi ataupun sarana-sarana baru itu tidak akan digunakan dan dimanfaatkan untuk perkembangan dari madrasah tafsir itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi itu terkait dengan konteks umumnya, konteks besarnya, kemudian yang kedua ini terkait dengan manusianya itu sendiri. Nah, ini audien dari madrasah tafsir itu atau peserta anak didik dari madrasah tafsir itu sendiri. Mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan tafsir-tafsir instan. Nah, kata instan di situ saya berikan tanda kutip kenapa ini sebagaimana disampaikan oleh Kominfo di situ bahwa salah satu tradisi baru, ke tabiat baru lah masyarakat Indonesia saat ini adalah mereka itu suka mendapatkan sesuatu secara instan. Tidak terkecuali dalam hal tafsir, mereka juga membawa kebiasaan tersebut. Nah, kebutuhan untuk mendapatkan tafsir Al-Quran secara instan inilah kemudian menjadikan mereka mencari kira-kira dari mana mereka bisa mendapatkan tafsir instan tersebut. Maka kemudian madrasah-madrasah virtual tadi yang ada di YouTube dan lain sebagainya itu menjadi pilihan dari para masyarakat Indonesia untuk mendapatkan tafsir yang mereka butuhkan terkait dengan hal-hal keseharian yang mereka temui. Kemudian yang ketiga, ini dari mufasirnya. Jadi ada aspek umum tadi, keadaannya, kemudian dari sisi audien dari Al-Quran itu, kemudian yang ketiga ini dari aspek mufasirnya. Mufasir itu merasa bahwa dia membutuhkan, dia merasa harus dan butuh untuk menyebarluaskan tafsir menggunakan media-media yang baru. Misalnya kalau kita melihat dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab, kemudian Gus Mus, itu juga mereka menyampaikan bahwa kenapa kok beliau-beliau itu juga membuka tafsir di YouTube dan lain sebagainya, ya karena mereka berharap dengan mereka berpikir bahwa harus ada umat muslim yang juga terjun dalam ranah digital dan menyampaikan tafsir-tafsir melalui sarana-sarana digital tersebut. Kemudian
dari banyak yang tadi yang saya sampaikan, ada YouTube, ada website Islam, kemudian ada komunitas digital. YouTube ini menjadi salah satu yang paling dicari dari sekian banyak madrasah tafsir. Nah, kenapa? Ini paling tidak ada tiga data yang ini bisa memberikan kita bayangan bahwa YouTube itu pertama ini kalau kita membaca bukunya Nichols itu yang The Death of the Expertise, itu di situ bahwa buku sudah mulai digantikan oleh YouTube. Jadi YouTube itu menjadi pengganti dari buku yang digunakan orang-orang untuk mencari sumber pengetahuan. Kemudian yang kedua, 88% masyarakat Indonesia itu paling banyak mengakses YouTube. Sehingga YouTube itu menjadi salah satu wahana atau madrasah tafsir virtual itu yang paling efektif atau paling banyak diakses. Kemudian di sini dari seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang menggunakan internet itu 60% dari mereka menjadikan YouTube itu sebagai media sosial utama mereka. Nah, oleh karena itu bisa dipahami kenapa kemudian madrasah tafsir virtual itu diantaranya yang paling subur dan paling banyak peminatnya adalah YouTube. Nah, oleh karena itu saya secara khusus akan memfokuskan kajian berikutnya ini pada YouTube. Nah, di sini ada 10 tokoh pertama yang menyampaikan tafsir atau yang bisa dikatakan mereka ini adalah tokoh-tokoh madrasah tafsir virtual di YouTube Indonesia. Di sini bisa dilihat bahwa pertama kali video tentang tafsir itu muncul tahun 2009. Nah, video ini isinya bentuknya itu hanya gambar statis, jadi ada fotonya Buya Hamka, itu pakai gambar hitam putih, duduk, dan menyampaikan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 248. Yang mengunggah video tersebut itu Syahwiza Dian. Jadi memang dia bukan channel khusus, tapi channel pribadi yang mengunggah tafsir dari Buya Hamka. Nah, tafsir yang diunggah itu sangat ini ya, apa namanya, nasionalis sekali. Jadi meskipun dia membahas Al-Quran, tetapi dia mengkaitkan dengan bagaimana cinta dengan tanah air, kemudian bagaimana seharusnya bangsa Indonesia itu tidak menolak hormat kepada bendera dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin untuk saat ini menjadi lebih relevan gitu. Nah, di situ kita perhatikan bahwa subscriber dari channelnya Sahwizadian ini ada 14,4 ribu subscriber, kemudian viewersnya itu untuk video ini sekitar 3,2 ribu. Nah, kemudian yang kedua, ini berbeda dari UFIT TV. UFIT TV ini bisa dikatakan dia satu-satunya lembaga non-profit yang pertama kali terjun dalam apa ya, madrasah tafsir digital ini. Nah, kalau kita melihat di situ memang UFIT TV itu sudah mengunggah sekitar 8.800-an video yang terkait dengan tafsir, diantaranya ada berapa 3.000-an video lebih, dan dia termasuk yang paling awal masuk ke dalam ranah tafsir sehingga tidak diragukan lagi, banyak sekali video-video yang mereka produksi. Nah, bisa dibayangkan di sini dari tahun 2009 itu sampai tahun 2012 itu tidak apa ya, vakum. Nah, setelah itu baru muncul UFIT TV, disusul 2012 itu juga ada Mustafa Umar. Mustafa Umar ini dia punya seperti lembaga apa ya, lembaga kajian begitu
yang dia dirikan pribadi, kemudian di sana diantaranya adalah dengan memposting video-video terkait dengan tafsir, dan video tafsir pertama itu yang dia upload adalah tentang ayat kursi. Kemudian yang ketiga dan seterusnya ini bisa dilihat sendiri. Nah, apa yang menarik dari channel-channel ini? Dari channel-channel ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya secara umum, secara generik itu madrasah virtual tafsir ini tidak bisa dipisahkan secara total dari madrasah-madrasah tafsir yang ada pada masyarakat secara real. Jadi Sahwizadian ini memang pribadi, YouTube TV ini dia lembaga, kemudian Baitul Quran ini pesantren, kemudian Sunniyah Salafiyah ini juga pesantren, dan Simpan Sehat ini dia juga pribadi. Jadi memang ada dari pribadi, ada dari pesantren, kemudian ada lembaga independen, dan masing-masing ini menjadi komponen-komponen penting pembentuk dari madrasah virtual di Indonesia. Nah, ini yang 10 tokoh pertama paling awal yang menyampaikan tafsir atau membentuk madrasah tafsir virtual itu tidak seluruhnya sampai seterusnya itu menjadi besar ya, atau madrasahnya bisa dikatakan madrasahnya itu tokoh dari madrasah virtual yang paling banyak viewersnya. Ini saya ambil datanya pada tanggal berapa itu ya? Tanggal 28, 29 Agustus beberapa bulan yang lalu. Jadi bisa jadi ini sudah berubah ya, apa subscribersnya, kemudian viewersnya ini juga berubah, tetapi setidaknya ini data yang saya dapatkan saat itu bisa dilihat di sini yang paling banyak itu Gus Baha. Jadi bisa dikatakan bahwa Ibnu Abbasnya apa ya, YouTube gitu ya. Kalau sekarang itu Gus Baha ini. Gus Baha ini yang memang video tafsirnya itu ditonton paling banyak orang. Di sini kita lihat bahwa yang melihat videonya itu sudah ratingnya juta. Jadi yang Adi Hidayat, kemudian Quraisy Shihab, Gus Mus, Firanda Andirja, Mustafa Umar, sampai yang ke-10 itu Buya Syakur Yasin, itu semuanya tingkatnya ribuan, tetapi Gus Baha ini dia lebih dari 1 juta pemirsa. Nah, yang lebih unik lagi, Gus Baha ini dari 10 tokoh yang bisa dikatakan mereka punya murid virtual, punya santri tafsir virtual, itu satu-satunya yang tidak punya channel official. Jadi memang dia tidak punya channel, tidak mau membuat channel, sehingga tidak ada subscribernya, tidak ada viewersnya dari channel pribadi, tetapi Gus Baha ini semua videonya itu diposting oleh channel lain. Nah, ketika ditanya itu kenapa kok beliau itu tidak mau untuk apa istilahnya membuat channel gitu, kan seperti tadi Pak Kures itu justru penting untuk menyampaikan tafsir dalam bentuk virtual, sehingga ini menjadi salah satu bentuk madrasah tafsir virtual begitu. Tetapi jawabannya Gus Baha itu sedikit unik, dia mengatakan bahwa kewajiban saya itu hanya menyampaikan, biarlah nanti yang menyebarluaskan itu Allah begitu. Sehingga ketika itu, dan ternyata banyak juga orang yang memposting videonya Gus Baha itu, sehingga madrasah virtual yang gurunya itu Gus Baha itu tidak ada channel officialnya, tidak ada channel resminya. Nah, dari 10 tokoh ini saya mengelompokkan menjadi beberapa arus utama ya. Jadi yang pertama yang paling banyak itu adalah mereka lebih cenderung pada legal formalism. Jadi mereka lebih kepada bahasan-bahasan tentang fikih gitu. Jadi apapun bahasan tentang ayatnya itu selalu dilarikan kepada bahasan-bahasan fikih.
Bahkan meskipun misalnya ayat tersebut tidak membahas tentang ayat ahkam, tetapi selalu larinya pada bahasan-bahasan tentang halal, haram, kemudian sunnah, mubah, kemudian sah, tidak sah, dan khas-khas bahasan fikih. Nah, kemudian ini yang kedua itu tentang kebahasaan. Jadi memang mereka membahas bahasannya itu pada bahasan-bahasan kebahasaan. Jadi tentang kenapa kok susunan ayatnya begini, kemudian kenapa kok tidak misalnya Bismillah itu kenapa kok di situ tidak ada apa begitu, tidak ada keterangannya, kok langsung Ar-Rahmanir-Rahim dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini yang paling sedikit itu adalah saya ini sebenarnya bingung juga untuk mengatakan klasifikasi yang ketiga, cuman saya mengatakan menuliskan di sini tauhidik esensialisme itu maksudnya dia lebih cenderung pada hakikat dan kemudian dibawa pada ketauhidan. Jadi apa-apa itu dicari, jadi hakikatnya begini. Jadi seharusnya intinya itu begini, begitu. Nah, yang aliran dari fikih itu ada Adi Hidayat, Abdul Zen, Firanda Andirja, Umar Mita. Nah, karena mereka ini biasanya membahas tentang hal-hal terkait dengan fikih, maka sedikit atau banyak mereka ini ya, kadang apa ya, menilai bahwa kelompok lain atau ini sah atau ini bid'ah, itu ada di wilayah sini. Mereka yang membahas tentang fikih itu kan bisa jadi mereka memang terjebak pada karena memang halal haram begitu. Jadi seakan-akan memang saklek dan dia baku sekali sehingga tidak bisa bergeser atau tidak fleksibel. Kemudian yang pendekatan bahasa ini ada Pak Quraish Shihab, kemudian juga ada Buya Syakur Yasin, dan yang membahas tentang tadi tentang hakikat itu tentunya Gus Baha, kemudian Gus Mus, ada nama juga Nuzul Dikri dan Mustafa Umar. Nah, masing-masing dari ketiga aliran ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan sebagai bangsa Indonesia mungkin justru ini menarik ya. Menariknya Indonesia di situ. Dia punya banyak aliran dan dari aliran-aliran ini atau masing-masing madhab lah itu meskipun saling di dunia ide mereka memang saling berbeda, punya kecenderungan yang berbeda, tetapi secara umum kita masih bisa hidup damai, toleran di Indonesia ini yang sedikit berbeda. Ini misalnya ada kasus di Mesir itu, ada salah satu orang ya bisa disebut mufasir lah. Dia itu memposting di channel pribadinya tentang tafsir-tafsir Al-Quran dan karena memang tidak sesuai dengan otoritas keagamaan, kemudian dia bukan hanya diminta untuk menutup channelnya, tetapi bahkan sampai di penjara begitu. Nah, itu di Indonesia kan nggak sampai seperti itu, tidak. Tetapi paling tidak keragaman ini menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia itu masih berjalan meskipun itu tentunya perlu untuk perjuangan dan perlu untuk saling toleran dengan orang lain. Kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik dan nanti bisa kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih Mas Fadli, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih presentasinya dari Mbak Ulia Fikriati. Menarik sekali beliau menyampaikan klasifikasi yang mungkin kita lihat saat ini terhadap perkembangan tafsir Indonesia yang beliau gunakan itu terminologi adalah madrasah tafsir. Tadi ada satu yang raise hand tapi saya lihat akunnya tidak ada lagi di sini dan ada 2 pertanyaan. Sementara ini mungkin langsung saja dipersilahkan ya kepada Nurul dan Mas Ahmad Fauzi. Mungkin Nurul dulu, apakah ini Mas Nurul
atau Nurul yang lain, saya nggak tahu. Monggo, ya, Mas Nurul, monggo, silakan. Oke, Pak. Ya, terima kasih